Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Aisoremba, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Hujan deras mengguyur Kepulauan Riau sejak pagi, menyebabkan banjir besar di beberapa daerah. Air sungai meluap, menghanyutkan banyak benda, termasuk pagar pembatas sebuah penangkaran buaya. Puluhan reptil raksasa itu lepas dan mulai berkeliaran, membuat warga ketakutan. Di sebuah jalan, seorang wanita muda bernama Siska terbaring tak sadarkan diri. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana ia bisa berada di sana, mungkin terpleset, terseret arus, atau pingsan karena kelelahan. Lalu, dari arah selokan yang meluap, seekor buaya besar muncul dan berada di tengah jalan raya. Para pengendara yang terjebak macet melihat buaya itu mendekati Siska. Mereka ketakutan, namun tak ada yang berani turun dari kendaraan. "Astaga, dia menuju perempuan itu!" teriak seseorang. Buaya itu berhenti tepat di samping Siska, lalu dengan gerakan perlahan, tubuhnya naik ke atasnya. Cakarnya yang kasar menyentuh lengan Siska, sementara kepalanya mendekat ke wajahnya. Sekilas, seperti seekor predator yang siap memangsa, tetapi gerakannya terlihat aneh, seolah sedang memeluk wanita itu. Beberapa orang mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. "Apa-apaan ini?" "Buaya itu memeluknya," bisik seorang saksi dengan ngeri. Tiba-tiba, Siska sadar. Ia membuka matanya dan melihat kepala buaya hanya beberapa senti dari wajahnya. Seketika, jeritan kencangnya menggema. Ia mencoba bergerak, tetapi buaya itu semakin erat menekan tubuhnya dengan berat badannya. Beberapa warga berinisiatif mencoba menyelamatkan Siska. Seorang pria dengan tongkat panjang mendekat, berusaha mengusir buaya itu. Namun, butuh beberapa pukulan keras di kepala hingga akhirnya reptil besar itu melepas cengkeramannya dan berjalan mundur ke arah genangan air. Siska segera ditarik menjauh oleh beberapa warga. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya masih dipenuhi ketakutan saat menatap buaya yang berlari ke pinggir jalan. Tak lama kemudian, petugas datang untuk menangkap buaya tersebut dan mengamankan daerah sekitar. Kejadian itu langsung menjadi pembicaraan hangat di media sosial. Ada yang menganggapnya sebagai peristiwa mengerikan, ada pula yang melihatnya sebagai pertanda mistis. Namun satu hal yang pasti, malam itu, warga Kepulauan Riau menyadari bahwa ketika banjir datang, bukan hanya air yang harus diwaspadai, tetapi juga para penguasa sungai yang keluar mencari tempat baru. Setelah berhasil diselamatkan, Siska masih gemetar hebat. Beberapa warga memberinya air minum untuk menenangkan diri. Wajahnya pucat, dan ia masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Aku bisa merasakan napasnya," katanya dengan suara bergetar. "Buaya itu seperti tidak mau melepaskanku." Di sisi lain, tim penyelamat dan petugas satwa liar mulai menyisir daerah sekitar. Banjir telah membawa banyak buaya ke pemukiman warga. Beberapa ditemukan di pinggir laut, ada yang di dekat kapal-kapal nelayan. Bahkan satu ekor terlihat di depan mata seorang nelayan. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah buaya yang hampir memangsa Siska tadi. Petugas berhasil menangkapnya, tetapi ada sesuatu yang aneh. Buaya itu tidak melawan seperti biasanya. Ia hanya diam saat tubuhnya diikat dan diangkut ke truk penyelamat. Seorang petugas satwa bernama Pak Junaidi memperhatikan sesuatu yang ganjil pada buaya tersebut. "Ini bukan perilaku biasa," gumamnya sambil mengamati mata reptil itu. Saat malam tiba, Siska yang sudah dibawa pulang ke rumahnya masih belum bisa tidur. Setiap kali menutup mata, ia teringat bagaimana buaya itu menaiki tubuhnya, mendekapnya seolah-olah bukan untuk memangsa, tetapi seperti ada maksud lain. Lalu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Di luar rumahnya, di bawah guyuran hujan yang mulai mereda, terdengar suara percikan air yang berat. Seperti sesuatu yang besar bergerak di samping rumahnya. Siska merasakan bulu kuduknya berdiri. Dengan hati-hati, ia melangkah ke jendela dan mengintip keluar. Seketika, napasnya tercekat. Di tengah jalan, di bawah cahaya remang lampu jalan, seekor buaya lain sedang berdiam diri.
Ia lebih besar dari yang sebelumnya, dan matanya seperti menatap langsung ke arah rumahnya. Siska mundur perlahan, jantungnya berdegup kencang. Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Di kejauhan, terdengar suara sirene tim penyelamat. Tapi sebelum mereka tiba, buaya itu sudah menghilang ke dalam kegelapan malam. Dan saat itu, Siska tahu bahwa teror ini belum berakhir. Siska tak bisa tidur semalaman. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan buaya itu muncul lagi. Tatapan matanya, napasnya, cara tubuhnya menekan tubuhnya di jalan raya. Dan kini, ada satu lagi yang muncul di depan rumahnya. Pagi harinya, kabar tentang buaya yang berkeliaran semakin menyebar. Warga melaporkan bahwa beberapa ekor ditemukan di pinggir danau dan laut. Bahkan satu ekor berada di sekitar rumah nelayan di pesisir laut. Di tengah kekacauan itu, Siska merasa ada sesuatu yang berbeda dengan buaya yang mendatanginya tadi malam. Seolah-olah, ia sedang diawasi. Tak tahan dengan rasa penasaran dan ketakutannya, Siska pergi menemui Pak Junaidi, petugas satwa yang kemarin menangkap buaya yang memeluknya. "Pak, ada yang aneh dengan buaya itu," katanya dengan suara ragu. "Saat dia ada di atas tubuh saya, dia tidak menggigit. Rasanya seperti dia mengenali saya." Pak Junaidi mengangguk. "Saya juga merasakan hal yang sama. Saat kami tangkap, dia tidak agresif seperti buaya lainnya. Seolah-olah dia hanya ingin mendekat, bukan memangsa." Siska menggigit bibirnya. "Semalam, saya melihat buaya lain di depan rumah saya. Dia diam saja, seperti sedang menunggu sesuatu." Pak Junaidi termenung sejenak sebelum akhirnya berkata, "Ini mungkin terdengar aneh, tapi ada kemungkinan buaya-buaya ini tidak bertindak secara acak. Ada sesuatu yang membuat mereka mendekat kepadamu." Siska merinding. "Maksudnya, buaya itu punya alasan untuk datang kepadaku?" Pak Junaidi mengangguk. "Pernahkah kamu atau keluargamu berhubungan dengan buaya sebelumnya? Mungkin ada kejadian di masa lalu." Siska menggeleng, tapi tiba-tiba teringat sesuatu. Rahasia masa lalu. Ia pulang ke rumah dan bertanya kepada ibunya. Awalnya, sang ibu enggan bercerita, tetapi setelah didesak, akhirnya ia menghela napas panjang. "Ada sesuatu yang belum pernah kuceritakan padamu," katanya dengan suara berat. "Dulu, sebelum kamu lahir, ayahmu pernah menyelamatkan seekor buaya kecil yang terjebak di lumpur dekat sungai. Dia merawatnya sebentar sebelum melepaskannya kembali ke alam liar." Siska terdiam. "Jadi, maksud ibu, ayahmu pernah bilang bahwa buaya itu berbeda." Seperti mengingat kebaikan seseorang. Jantung Siska berdegup lebih kencang. Apakah mungkin buaya yang memeluknya di jalan itu adalah buaya yang dulu pernah diselamatkan ayahnya? Atau setidaknya, salah satu keturunannya? Malam harinya, Siska duduk di depan rumah, menunggu. Dan benar saja sosok buaya itu muncul lagi. Kali ini, lebih dekat dari sebelumnya. Siska menelan ludah. Dengan hati-hati, ia berdiri dan melangkah ke depan. Tidak ada ketakutan kali ini. Buaya itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata yang dalam. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Siska berdiri di depan rumahnya, menatap buaya besar yang berdiam diri. Hatinya berdebar kencang, bukan karena ketakutan, tetapi karena firasat kuat bahwa ada sesuatu yang menghubungkan mereka. Buaya itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata yang tajam, seolah menunggu sesuatu. Siska melangkah perlahan mendekat. "Siska, jangan dekat-dekat." Suara ibunya terdengar dari dalam rumah, penuh kekhawatiran. Tapi Siska mengabaikannya. Ia merasa harus melakukan ini. Ia ingat cerita ibunya, tentang bagaimana ayahnya dulu pernah menyelamatkan seekor buaya kecil. Apakah mungkin ini buaya yang sama? Atau mungkin keturunannya? Dengan hati-hati, ia berjongkok di samping buaya itu. "Apa kau mengenalku?" bisiknya tanpa sadar. Buaya itu masih diam, tapi perlahan ia mulai bergerak dan membuka mulutnya.
Siska memegang mulutnya dan memperhatikan kepalanya, lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tanda di kepala buaya saat cahaya lampu jalan menerangi tubuh buaya itu. Siska melihat sebuah tanda di kepalanya. Sebuah bekas luka panjang di sisi kiri. Ia tercekat. Luka itu mirip dengan cerita yang pernah ibunya sampaikan. Ayahmu bilang buaya yang diselamatkannya dulu terkena parang pemburu, kata ibunya tadi siang. Siska terkejut. Jika ini benar buaya yang sama, maka artinya buaya itu telah kembali setelah bertahun-tahun. Namun, sebelum Siska bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah gang. Beberapa warga datang membawa tongkat dan tali. Itu buaya yang tadi siang muncul di pinggir sungai. Kita harus menangkapnya sebelum ada yang terluka, seru seorang pria. Siska tersentak. Jangan. Namun, terlambat. Salah satu pria melemparkan tali ke arah buaya itu, berusaha mengikat lehernya. Buaya itu seketika mengamuk. Ekornya menghantam dengan keras. Siska berlari ke depan mereka, menghalangi. Jangan sakiti dia. Dia tidak berbahaya. Para warga menatapnya bingung. Apa maksudmu, Siska? Ini buaya liar. Tapi sebelum Siska bisa menjelaskan, buaya itu sudah melarikan diri ke arah sungai, menghilang dalam kegelapan. Setelah kejadian itu, Siska tak bisa tidur. Ia duduk di ranjangnya, memikirkan semua yang terjadi. Jika buaya itu memang buaya yang dulu diselamatkan ayahnya, mengapa ia kembali sekarang? Dan mengapa ia bertingkah seolah ingin menyampaikan sesuatu? Esok paginya, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia pergi ke rumah Pak Junaidi, petugas satwa yang kemarin membantunya. Pak, saya ingin tahu lebih banyak tentang buaya yang dulu diselamatkan ayah saya, katanya serius. Pak Junaidi mengernyit. Buaya bukan hewan yang mudah melupakan sesuatu, terutama jika mereka pernah berinteraksi dekat dengan manusia. Kalau buaya itu benar-benar yang dulu diselamatkan ayahmu, maka ada alasan kuat kenapa dia kembali. Siska mengangguk. Saya merasa dia ingin menyampaikan sesuatu. Saya harus menemukannya lagi. Pak Junaidi terdiam sesaat sebelum berkata, kalau begitu, kita harus pergi ke sungai tempat ayahmu dulu menemukannya. Dan dengan itu, petualangan Siska pun dimulai. Ia harus kembali ke masa lalu untuk menemukan jawaban di balik misteri buaya yang memeluknya di jalan raya. Siska dan Pak Junaidi berangkat pagi-pagi ke sungai tempat ayahnya dulu pernah menyelamatkan seekor buaya. Lokasinya cukup jauh, di tepi hutan bakau yang kini sebagian telah berubah menjadi pemukiman. Saat tiba di sana, Siska merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada kenangan yang samar di tempat itu, meskipun ia sendiri belum pernah ke sana sebelumnya. Pak Junaidi mengamati jejak di tepi sungai yang masih tergenang akibat banjir. Sepertinya buaya itu memang kembali ke sini, katanya. Siska mendekati air dengan hati-hati. Ia berdiri di tepi sungai dan menatap permukaan yang tenang. Lalu, dengan suara lirih, ia berkata, jika kau benar-benar mengenalku, kembalilah. Sejenak, tidak terjadi apa-apa. Namun kemudian, air sungai mulai beriak. Dari dalam kegelapan, muncul sosok besar yang sudah tak asing lagi. Buaya itu. Ia muncul perlahan, mendekati Siska seperti sebelumnya. Kali ini, tidak ada ketakutan di hati Siska. Ia berjongkok di tepi sungai, membiarkan buaya itu semakin dekat. Pak Junaidi mengamati dengan penuh kewaspadaan, siap bertindak jika terjadi sesuatu yang berbahaya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Buaya itu berhenti tepat di depan Siska, lalu menundukkan kepalanya sedikit, seolah-olah memberi hormat. Saat itulah Siska sadar, buaya ini bukan sekadar mencari tempat aman. Ia kembali ke sini karena sesuatu yang lebih dalam, sebuah ikatan lama yang tidak pernah terputus. Air mata menggenang di mata Siska. Terima kasih. Karena telah kembali, bisiknya. Seolah memahami, buaya itu mengangkat kepalanya sedikit, lalu perlahan-lahan berbalik dan kembali menyelam ke dalam sungai. Pak Junaidi menepuk bahu Siska. Sepertinya dia hanya ingin memastikan bahwa dia tidak pernah dilupakan. Siska mengangguk.
Dan aku tak akan pernah melupakannya. Kisah ini bukan sekadar tentang seekor buaya yang berkeliaran akibat banjir, melainkan tentang sebuah ikatan yang melampaui batas antara manusia dan alam. Hewan tidak hanya bergerak berdasarkan naluri semata, tetapi juga memiliki ingatan dan emosi. Terkadang, mereka kembali bukan untuk meneror, tetapi untuk mengenang. Seperti buaya yang kembali mencari Siska, alam pun selalu mengingat bagaimana manusia memperlakukannya. Jika kita menjaga dan menghormatinya, maka ia pun akan menunjukkan kebaikannya kepada kita. Dan bagi Siska, malam itu adalah bukti bahwa kebaikan yang ditanam bertahun-tahun lalu akhirnya kembali dalam cara yang tak pernah ia bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kamu suka, share ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.